Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah masuk malam kedua tarawih di masjid kita yang mulia ini, Masjid Al-Hidayah. Kita ucapkan alhamdulillah, syukurillah telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan ini, keberkahan-keberkahan yang tidak kita temui di bulan-bulan lain. Luar biasa keberkahan kalau kita mau, kalau kita ingin, karena Allah menyeru kita supaya kita melakukan ataupun merebut amal-amal kebaikan selama bulan Ramadan dalam tujuan beribadah kepada Allah, kemudian untuk mendapatkan maghfirah, rahmat Allah dan ridho Allah. Setiap siang, setiap malam di bulan Ramadan, melalui suatu hadis qudsi, Allah menyeru kita orang yang beriman, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ini seruan ini kita dengar atau tidak kita dengar selama Ramadan akan terus berseru, ya baghiyal khairi, hai orang-orang yang ingin amal-amal kebaikan, datanglah di bulan Ramadan ini adalah tempatnya. Wa ya baghiyasy syarri, hei orang-orang yang selalu melakukan kejelekan-kejelekan, cukupkanlah kejelekanmu. Di bulan Ramadan ini seruan itu akan terus sampai akhir bulan. Ini Allah yang menyeru kita. Walaupun sebagian ulama yang mengatakan malaikat, tapi perintah Allah. Perintah Allah. Makanya ada dalam hadis lain dikatakan, raghima anfu rajulin adraka Ramadan walam yughfar lahu. Seorang laki-laki sudah masuk Ramadan, dia berada di bulan Ramadan, sehat, segar bugar, tapi dia tidak mau untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak mau beramal di bulan Ramadan, hingga tidak diampuni dosanya selama Ramadan. Ini seruan Allah, harus kita perhatikan. Judul kita pada malam hari ini secara singkat kita akan kupas singkat saja. Syahrul Ramadan, Syahrut Tarbiyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Ini judul ini terlalu luas sebetulnya untuk
diceramahkan, ditausiahkan seperempat jam. Bulan Ramadan itu adalah pendidikan yang mencakup setinggi-tingginya pendidikan dunia akhirat adalah di bulan Ramadan. Karena menyangkut semua pendidik-pendidik mulai dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat dan Rasulullah, menyangkut di dalam pendidikan bulan Ramadan. Pendidikan ini tidak tanggung, mencakup pendidikan badan, pendidikan jiwa, jiwa raga dididik di bulan Ramadan. Gratis bagi orang yang mendengarkan seruan ya baghiyal khairi aqbil, hai orang-orang yang ingin kebaikan selama Ramadan ataupun setelah Ramadan, aqbil, marilah, beramallah. Pendidikan yang diutamakan adalah pendidikan jiwa. Jiwa dididik di bulan Ramadan supaya mengarah kepada kesabaran dalam beribadah, kesabaran meninggalkan maksiat, kesabaran untuk menerima musibah. Dalam Islam, ulama-ulama membagi sabar itu ada 3. Pendidikan sabar apabila kita dapatkan selama Ramadan itu akan mengarah kita kepada takwa, yang mengarahkan kita kepada dicintai oleh Allah, yang mengarahkan kita kepada diampuni dosanya oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Pendidikan yang pertama adalah menahan, taat, sabar, menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita dilarang oleh Allah untuk makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Padahal itu hal yang halal sebelum Ramadan. Halal itu. Tapi karena kita dididik untuk sabar dalam taat kepada perintah Allah, kita tinggalkan itu makan, minum, dan berhubungan suami istri. Makanya Allah menurunkan cintanya kepada kita. Hambaku meninggalkan syahwatnya karena aku imanan wahtisaban. Itu dia. Hambaku meninggalkan syahwatnya karena aku. Makanya puasa itu adalah mendidik pendidikan kesabaran yang membawa kepada ketakwaan. Pendidikan ketaatan. Ketaatan kita disuruh taat selama Ramadan. Dididik untuk lebih taat karena taat di bulan Ramadan berbeda dengan taat di bulan-bulan lain. Taat di bulan Ramadan, kita puasa taat. Seorang yang berpuasa salat, seorang yang berpuasa baca Al-Quran, seorang yang berpuasa dia melakukan kajian, berdoa, berbeda dengan orang yang berdoa, orang yang salat tidak berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu sudah, karena imannya sudah dijamin oleh Allah dapat ampunan dosa. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang berpuasa Ramadan karena Allah, hanya karena Allah, ihtisaban, hanya mengharap ganjaran dari Allah, diampuni dosanya. Selama kita puasa diampuni dosanya. Itu siang hari. Ini pendidikan ketaatan yang membawa kepada ketakwaan. Kemudian malam hari kita dibolehkan makan, kita dibolehkan berhubungan suami istri.
Tapi ada lagi ampunan dosa. Man qoma Ramadana, ini ketaatan ini. Man qoma Ramadana, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siang malam kita dididik untuk taat kepada Allah. Siang malam kita diberikan oleh Allah ampunan dosa siang malam. Makanya ya badhiyal khairi aqbil, hai orang-orang yang ingin kebaikan, marilah di bulan Ramadan ini cari kebaikan sebanyak-banyaknya. Engkau tidak akan mendapatkan di bulan lain. Kemudian man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang hanya sempatnya beribadah di malam hari, malam Lailatul Qadar, satu malam, imanan wahtisaban, diampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi siang malam kita diampuni dosanya asalkan dilakukan ketaatan ini karena Allah. Inilah tarbiyah yang luar biasa. Kenapa ditarbiyah, dididik kita untuk melakukan itu? Karena setelah Ramadan ini, ayat-ayat puasa itu setelah Ramadan, datanglah ayat-ayat tentang haji. Datang ayat-ayat tentang haji. Mereka tanya kepadamu tentang hilal. Katakan dia adalah batas-batas waktu untuk melakukan haji. Jadi yang lulus dalam pendidikan Ramadan, sabarnya, taatnya, melawan hawa nafsunya, itu akan diarahkan lagi kepada hal yang lebih berat lagi. Kalau Ramadan kita puasa di lingkungan kita, di rumah kita, tenang-tenang saja. Tapi kalau haji, dahulu perjalanan haji itu tidak seperti sekarang. Dahulu jalan kaki, Rasulullah perjalanan hajinya jalan kaki 10 hari. 10 hari tidak boleh berhubungan suami istri, itu baru Rasulullah. Kalau yang dari India, dari mana-mana, lebih dari 10 hari, berbulan-bulan. Kalau sudah ihram tidak boleh apa-apa. Kalau puasa Ramadan didikannya baru ringan-ringan itu. Paling 12 jam atau 13 jam. Kalau haji Rasulullah 10 hari tidak boleh berhubungan dengan istri dan suami istri 10 hari. Bayangkan kalau sudah berhasil di bulan Ramadan, nanti haji akan ringan. Berhasil di bulan Ramadan, melawan semua kehendak-kehendak kita untuk taat kepada Allah, nanti haji akan ringan dirasa. Kemudian setelah haji ada yang lebih berat lagi. Ada yang lebih berat lagi. Apa itu? Setelah ayat haji itu datang ayat-ayat untuk jihad fisabilillah. Ini lebih berat lagi dari haji. Dari Ramadan, dari haji, jihad fisabilillah. Berbulan-bulan tidak kenal, tidak tahu negerinya. Berbulan-bulan tidak bisa bersenang-senang. Berbulan-bulan. Itu pun apa? Nyawa tantangannya. Kalau kita sudah biasa melatih jiwa kita untuk menahan nafsu kita, untuk menahan nafsu dan taat kepada Allah karena Allah, itu semuanya akan semakin ringan. Disitulah yang namanya pendidikan Ramadan untuk mengarahkan kita kepada takwa dan membawa kita kepada muttaqin yang dicintai oleh Allah. Kemudian muttaqin ini disiapkan oleh Allah surga nanti di yaumul qiyamah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk semakin giat beribadah, semakin giat qiyamul lail, semakin giat qiraah ataupun tilawah Al-Qur'an,
dalam rangka untuk selalu mengharap ya baghil khair, undangan Allah, ya baghil khair akbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.